Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ad-Dawah TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan kita berbagai kenikmatan. Ada kenikmatan iman, kenikmatan sehat, kenikmatan tauhid. Itu yang paling terpenting. Karena dakwah para nabi, dakwah para rasul, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tauhid kita, akidah kita, agar kita tidak menyimpang dari jalur yang dimana sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak di antara kita di luar sana, saudara-saudara kita yang masih tersesat. Ya, buktinya apa? Di hadapan saya ini ada banyak jimat ya, yang dimana diakuin oleh orang yang menyimpannya bahwasanya jimat tersebut ini bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat. Ketahuilah saudaraku Ad-Dawah TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya jimat-jimat seperti ini tidak akan bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat. Ya, tidak akan bisa. Karena sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat. Nah, saya ingin jelaskan satu persatu tentang jimat-jimat tersebut. Ya, yang dimana pada hakikatnya ini dusta, kedustaan. Ya, agar saudara Ad-Dawah TV tahu, ya, jimat ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama, jimat Islami. Jimat yang seperti ini, ya. Jimatnya seperti ini. Ya. Ya, bertulisan Arab. Ya. Jadi jimat berkedok Islami. Jadi kesannya yang bertulisan tulisan Arab seperti ini, ya, kesannya itu Islami. Banyak orang Jawa, ya, di Pulau Jawa, ya, ini masih tertipu. Karena kita tahu dan sama-sama tahu bahwasanya orang-orang kita ini umumnya orang Melayu, banyak yang dimana tidak paham dengan bahasa Arab, ya. Maka mereka tuh melancarkan bisnisnya kebanyakan di Melayu ya, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, ya, Brunei ya. Nah, yang seperti ini masih banyak di negara-negara Melayu ya, di negara-negara Asia yang khususnya Melayu. Jadi yang seperti ini masih banyak dan mereka melancarkan bisnisnya di situ. Ya, ujung-ujungnya duit ya, itu yang mereka kejar. Nah, ini jimat Islami. Bertulisan Arab semua. Ya, padahal pada hakikatnya di dalamnya ada sandi-sandi yang dimana mengundang syaitan masuk ke dalam diri seseorang yang menyimpannya. Ketika seseorang menyimpan seperti ini, bisa jadi dia sudah mengikat perjanjian dengan syaitan. Ya, itu. Nah, ini jimat-jimat Islami seperti ini, bertulisan tulisan Arab. Kadang ada juga gambar hewan, gambar harimau, lalu dikasih dengan kode seperti ini ya. Ya. Nih, lambang-lambang seperti ini. Ini hakikatnya ini adalah lambang-lambang kekuatan sihir. Lambang-lambang kekuatan sihir yang dimana bisa mendatangkan syaitan. Nah, maka yang seperti ini hukumnya adalah kesyirikan. Ya, ini juga bertulisan Arab ya. Ini tulisan-tulisan Arab. Jadi orang-orang awam yang tidak paham dengan bahasa Arab, maka itu yang akan menjadi pusat mereka ya untuk ditipu. Maka kita harus senantiasa menjadi orang yang berilmu agar kita tidak tertipu dengan dukun-dukun ya. Dukun-dukun yang berkedok ustadz, kalau kita panggil uskun ya. Ustadz tapi dukun. Nah, lalu ada lagi. Yang kedua adalah jimat tradisional. Bagaimana jimat tradisional? Nah, jimat tradisional ini yang kita kenal
Ya seperti ini. Ya, ini keris. Ini jimat-jimat tradisional. Kesannya itu lama. Dia kesannya itu sudah berapa ribu tahun. Padahal bisa jadi ini bikinnya cuma baru 2 tahun umurnya. Jadi dibikin karatan. Jadi kesannya kayak kesan di zaman pembuatan di zaman Prabu Siliwangi misalnya. Nah, ketika orang melihat ini besi yang lama, lalu mempunyai kekuatan mistik, maka ini bisa dihargain mahal. Nah, seperti itulah mereka menipu umat. Ya, jadi dukun-dukun itu hanya menipu. Ya, ada juga ya. Ini kulit harimau ditulisin Arab ya. Ini mereka ini mempunyai seperti ini biasanya untuk meningkatkan kewibawaan atau karismanya agar naik ya di hadapan sahabatnya atau di hadapan bosnya, agar mereka naik karismanya atau kewibawaannya, agar menghadapi ketika dia berhadapan dengan klien atau apa, dia lebih pede. Biasanya pakai seperti ini orang-orang ya. Gitu. Lalu yang selanjutnya, ini aja juga yang dinamakan apa? Manik gajah. Ini manik gajah. Ini biasanya untuk pengasihan. Ya. Ini seperti ini manik gajah. Nih. Ya, seperti ini. Ini manik gajah. Ini biasanya untuk mengikat para akhwat. Ya, kata mereka. Biasanya ini dicampur dengan minyak jafaron. Ini yang merah ini minyak jafaron, sahabat Adawat TV. Ini minyak jafaron, mereka campurkan di sini, lalu diritualin. Nanti bisa dioleskan ke baju mereka untuk bertujuan untuk menarik para akhwat. Na'udzubillah. Ini adalah semua kesyirikan yang tidak boleh di dalam agama kita. Ya. Nah, ini jimat-jimat tradisional ini. Ada batu, ya. Ini untuk menaikkan kewibawaan juga. Ini ada keris kecil. Ini bertulisan Arab juga di dalamnya. Jadi jimat-jimat yang bertulisan Arab di Pulau Jawa khususnya, ya, itu ramai di pasaran. Karena mereka tahu bahwasanya di Pulau Jawa ini kebanyakan orang Muslim, ya. Makanya mereka melihat pasar, ternyata banyak orang Muslim, maka mereka jimat-jimatnya itu berkedok Islami. Agar apa? Agar laku di pasaran. Itulah cara pasar para dukun, gitu. Nah, lalu yang selanjutnya ada jimat modern. Nah, jimat modern, sahabat Adawat TV bisa dilihat di sini, ya. Di sini jimat modern. Nah, jimat modern ini yang biasa dipakai untuk gelang-gelang kesehatan atau kalung kesehatan, ya. Kadang ada juga yang berlogo Allah, ada berlogo tulisan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kok kenapa dia bertulisan Allah dan bertulisan Nabi Muhammad, sedangkan gelang-gelang seperti itu biasanya datangnya dari Jepang, orang-orang kafir, negara kafir. Kenapa kok dia berlogo Allah dan Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW? Karena apa? Mereka tahu pasar. Di Indonesia ini kebanyakan mayoritas orang Muslim. Kalau dia tidak berlogo Islami, maka mereka nggak laku. Ya, barang-barang mereka tidak laku. Maka teman-teman Adawat TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jimat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah jimat tradisional, yaitu kayak keris ini, ya. Batu-batu ini jimat tradisional. Jimat talbis, ya. Ya, ini Islami, berkedok Islami, buat mengecoh seseorang Muslim, ya. Lalu yang selanjutnya adalah jimat modern. Jimat modern itu jimat yang dimana diiklanin di TV, ya. Dan batu-batu itu biasanya dari Jepang, dari ini ya. Mereka memasarkan di TV untuk apa? Untuk kesehatan, ya. Untuk melancarkan peredaran darah misalnya. Nah, yang seperti ini kata para ulama adalah semua kesyirikan. Tidak boleh seorang muslim menyimpan seperti itu, ya. Nah, hal-hal seperti ini tatkala seseorang muslim meyakini 100%,
maka dia jatuh ke dalam syirkul akbar, syirik yang besar. Syirik yang dimana kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzunna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni dosa yang dimana menyekutukannya itu adalah kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selainnya daripada syirik. Jadi seseorang hamba tatkala menyimpan benda-benda seperti ini, lalu dia meninggal keadaan masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selama-lamanya di dalam neraka. Di dalam neraka mana? Neraka Jahim, yaitu neraka Jahanam, saudaraku. Ya. Lalu yang selanjutnya, Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, memperingatkan untuk kita, "Man 'allaqa tamimah faqad asyraq." Barang siapa yang menyandarkan diri kepada jimat, maka dia telah berbuat syirik. Maka jangan pernah kita menyimpan seperti ini. Nah, Nabi kita Muhammad SAW juga di hadis yang lain ya, bersabda, "Inna ruqa wa tamaima wa tiwala syirkun." Sesungguhnya ruqa itu ruqyah yang syirik, maksudnya jampi-jampi yang dari wali-wali syaitan. Lalu tamimah yaitu jimat. Tamimah itu jimat. Ya, lalu tiwalah yaitu jampi-jampi sihir, ilmu sihir. Maka itu semua adalah kesyirikan. Tidak boleh. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari bentuk-bentuk kesyirikan yang seperti ini, ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga keluarga kita, diri kita daripada kesyirikan. Karena kesyirikan adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kesyirikan ini bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seandainya seorang hamba menyimpan jimat seperti ini, lalu dia meyakini hanya setengah, itu pun dia terjebak di dalam kesyirikan, yaitu syirik kecil. Tapi tetap dosa syirik adalah dosa yang besar. Jadi jangan sekali-kali kita terjumus dalam kesyirikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua daripada bahayanya syirik, ya. Dan jimat ini insya Allah kami akan hancurkan, semuanya akan kita hancurkan, ya. Jangan pernah ada jimat di antara kita. Tayyib, sahabat Adawati TV yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jimat ini akan kita hancurkan, ya. Insyaallah. Bagaimana cara menghancurkan jimat-jimat ini? Yang pertama, kalau kita mendapatkan jimat-jimat seperti ini, seperti batu, ya. Lalu ini ada giok, ya. Giok, ya, seperti keris. Ya, yang pertama kali kita sediakan air di tempat, ya, di ember atau di tempat lah. Setelah itu baru kita bacakan surah Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu kita tiupkan ke air tersebut, lalu rendam jimat-jimat tersebut ini. Jimat-jimat tersebut ini sudah, maksudnya kita rendam, ya. Kalau ini sudah kita rendam, insya Allah. Jadi kita tinggal tahap menghancurkannya. Nah, kalau bisa, nggak apa-apa semua direndam, nggak jadi masalah. Nah, tapi kalau mau dibakar langsung, nggak jadi masalah juga insya Allah. Ya, nanti insya Allah kita akan kita hancurkan, kita bakar insya Allah. Ayo kita bakar di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Adawati TV yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di tempat yang dimana tempat ini insya Allah untuk membakar jimat-jimat ini, ya. Lalu di tangan saya juga ini ada amalan-amalan yang dimana pernah diamalkan oleh yang punya jimat ini, ya. Ini amalan-amalan yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kita bakar juga. Perlu diketahui bahwasanya amalan-amalan yang seperti ini adalah amalan yang dimana bisa mendatangkan syaitan, yang kadang diamalkan sampai ribuan kali, ya. Maka amalan yang seperti ini kata Rasulullah SAW, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka amalan tersebut akan tertolak. Nah, kalau sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, udah pasti syaitan yang akan
menduduki jasadnya, yang menduduki dirinya. Maka dari itu jangan pernah kita mengamalkan sesuatu amal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dengan kesyirikan-kesyirikan seperti ini, ya harus dihanguskan, harus dibakar, ya. Tidak boleh ada di keluarga kita. Karena apa? Ya kita sayang dengan keluarga kita, ya. Jangan sampai keluarga kita terkena imbasnya dikarenakan apa? Kita menyimpan yang seperti ini. Karena tatkala seseorang mengikat perjanjian dengan syaitan, maka syaitan itu akan turun menurun. Ya, dia mempunyai anak, seandainya anaknya tidak pernah percaya dengan seperti ini, maka akan turun. Maka saya sering meruqyah ya seseorang yang dimana tidak pernah mengamalkan sesuatu amalan kesyirikan, ya, yaitu menyimpan jimat, ya. Tapi tatkala dia ruqyah, dia reaksi. Ternyata diusut demi usut, ternyata orang tuanya pernah mempunyai benda-benda seperti ini. Maka ini mudah-mudahan jadi pelajaran untuk teman-teman kita, ya. Jangan pernah menyimpan benda-benda yang seperti ini. Ini adalah kesyirikan yang dimana bisa mengikat perjanjian dengan syaitan. Kalau sudah mengikat perjanjian dengan syaitan, maka akan susah ya untuk lepasnya, ya. Nah, sekarang insya Allah saya akan buktikan kepada antum semua bahwasanya benda-benda ini semua, ya, ini semua adalah kedustaan, ya. Tidak akan ada bisa mendatangkan manfaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Insya Allah kita akan hancurkan. Ini amal-amalannya banyak, dan ini juga akan kita hancurkan. Amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang tidak pernah ada contohnya. Insya Allah kita hancurkan semuanya. Kita, kalau yang seperti ini, keris-keris seperti ini, ya, pedang keris seperti ini, maka bisa dipotong. Dipotong seperti ini, ya. Dipotong agar apa? Agar nanti tatkala dibuang, sudah dibakar, maka tidak dipungut oleh orang. No, patah seperti ini, ya, sampai patah seperti ini, agar tidak dipungut oleh orang. Nanti bisa-bisa kalau dipungut oleh seseorang, maka benda ini akan digunakan sebagai jimat lagi. Jadi kita harus benar-benar hancurkan semuanya sehancur-hancurnya, jangan sampai dimanfaatkan oleh seseorang, ya. Itu karena ini adalah kesyirikan. Ya, ketahuilah saudaraku, karena syarat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya dakwah Rasul, bahwa dakwah Nabi itu adalah mentauhidkan Allah. Maka kita hancurkan, ya, kita hancurkan. Kalau memang dia ada khodamnya, maka dia akan menyerang kita, ya. Buktinya apa? Seperti ini, dia tidak menyerang kita. Dikarenakan apa? Semuanya adalah kedustaan. Inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan adalah lemah. Lemah, tidak ada apa-apanya. Yang seperti ini kita hancurkan insya Allah, ya, kita hancurkan semuanya. Kita hancurkan semuanya. Nah, ini adalah manik gajah semua. Ini pengasihan, katanya buat mengikat cewek, ya. Kalau ingin mengikat cewek, mengikat wanita, jangan pakai seperti ini. Pakai pelet Jepang atau pelet Eropa, ya. Pakai pelet Eropa. Pakai apa? Pakai Mercy, ya. Maka mau udah dapat ahwat tuh. Jangan seperti ini. Kita hancurkan, ya. Nah, hancurkan seperti ini. Nah, kita ini dulu. Nih. Ini ada juga tali Roma untuk mengikat para wanita juga katanya, ya. Jangan kita berurusan dengan seperti ini karena ini kesyirikan setan semua ini. Kita hancurkan. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Jangan lupa pemirsa Dawah TV, kita pertama wudu, ya. Setelah wudu kita bertawakal kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, hancurkan. Setelah kita tawakal kepada Allah, hancurkan. Jangan ragu. Hati kita jangan ragu. Udah hancurkan saja. Ya. Kenapa? Setan harus dihancurkan, ya. Tipu daya setan itu harus dihancurkan. Tidak boleh ada yang tersisa. Nah, karena nanti dimanfaatkan oleh orang. Kita hancurkan semua. Ya. Kita hancurkan semua.
Tidak boleh ada kesyirikan di dalam kehidupan kita. Hancurkan semuanya. Nah, kita bakar. Ini sekarang kita proses pembakaran. Amalan-amalan yang seperti ini harus kita hancurkan. Kita bakar ya semuanya. Batu-batunya kita bakar semua. Ternyata banyak juga amalan-amalannya, ya. Selain di sini, ternyata banyak juga amalan yang digunakan oleh seseorang yang menggunakan ini. Ya. Kita bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah wa la takil ila nafsin tarfata ain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladzina ahadtum minal musyrikin. Kita harus berlepas diri dengan kesyirikan. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladzina ahadtum minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين
قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين. Pemirsa Dawah TV yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jimat-jimat seperti ini ternyata tidak bisa mendatangkan manfaat. Ya, tatkala mereka dibakar, membela dirinya pun tidak bisa. Maka tidak patut kita jadikan penolong di dalam kehidupan kita. Tidak patut jimat-jimat seperti ini menjadi sandaran manusia. Ya, tetap kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah hanya kepada Allah, meminta sesuatu hanya kepada Allah. Ya. Wa'budullah wa la tusriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang saya jelaskan dari awal sampai akhir ya bisa diambil sedikit pelajaran dari kisah-kisah seseorang yang memelihara jimat-jimat ini, ternyata tidak bisa sama sekali menolong dirinya. Maka mulai hari ini jauhkan diri kita dan keluarga kita dari bentuk kesyirikan jimat-jimat yang seperti ini. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.